Sebab-sebab tayamum yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah faqdul ma', tidak adanya air. Yang kedua al-marad, yaitu sakit. Sudah kita jabarin kemarin kan. Ya, yang enggak hadir kemarin ya bingung mungkin, soalnya penjabarannya lumayan panjang ya. Makanya itu dikatakan orang kalau kehilangan ilmu itu dia lebih fatal daripada dia kehilangan harta, duit, emas dan seisi dunia. Nanti berasanya nanti di akhirat. Ya, yang hadir aja mungkin belum paham, apalagi yang enggak hadir. Sayang ya. Harus istiqomah, tutup pintunya. Tutup pintu, jangan buka-buka. Paham ya? Nah, yang ketiga, sekarang kita bahas yang ketiga. Sebab-sebab tayamum yang ketiga adalah apa? Al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Yaitu dibutuhkan kepadanya. Apa di situ yang ada terjemahan apa artinya? Loh, ente baca? Apa? Ini ketahuan nih, nggak mutolaah nih sebelum belajar. Ini loh kok halamannya ini nih. Temu belum? Al-ihtiyaju ilaihi, dibutuhkan ilaihi kepadanya. Ya, bagi orang yang bertayamum ya. Li'atashi hayawanin mutaramin, karena hausnya hayawan muhtaram yang tidak boleh dibunuh. Yang haram dibunuh. Al-ihtiyaju ilaih, dibutuhkan ilaihi kepadanya, yaitu dibutuhkan apa? Air kepadanya. Dia butuh air, ya, enaknya dia butuh air. Li'atashin, karena hausnya hayawan muhtaram, yaitu yang haram dibunuh. Ituin aja artinya. Ya, muhtaram di situ itu artinya yang haram dibunuh. Jadi yang ketiga, sebab-sebab daripada tayamum yaitu al-ihtiyaju ilal ma', dia butuh air. Dibutuhkannya air li'atashi, karena haus hayawan yahrumu qatluhu, yang haram dibunuh. Hayawan muhtaram ay yahrumu qatluhu, yaitu yang haram dibunuh. Muhtaram, arti muhtaram di situ yang haram dibunuh. Enggak boleh dibunuh, dosa. Bi ayya khafa alaihi minal atash, sekiranya yang ditakutkan tadi itu karena haus akan menyebabkan sakit hayawan tadi, atau selain sakit mungkin bisa mati. Sawa'un kana al-hayawanu adamiyan aw ghairahu, adapun itu hewan berupa manusia atau selain daripada manusia. Adapun itu hayawan berupa manusia ataupun selain daripada manusia, yaitu binatang. Paham ya? Jadi hayawan tuh bisa diartin adamian au ghairahu, bisa manusia ataupun manusia. Jadi
Nomor 1 ini, nomor 3 ini, sebab-sebab daripada dibolehkan tayamum adalah dia ada air, tapi air tadi tersebut digunakan untuk memberi orang yang kehausan atau hewan yang lagi binatang yang lagi kehausan, yang haram dibunuh. Yang haram dibunuh. Emang ada beb yang boleh dibunuh? Ada, nanti disebutin. Ghairul muhtaram setelahnya tuh sittatun yang ada nah, ada kan ghairul muhtaram Ghairul muhtaram berarti tidak muhtaram, berarti artinya apa? Boleh Nah, itu nanti dulu. Jadi nomor 3 ini sebab-sebab daripada diperbolehkan tayamum adalah dibutuhkan air tadi itu olehnya. Oleh siapa? Oleh hayawan. Hayawan tadi baik berupa manusia ataupun binatang. Mungkin dia sakit atau dia bakal mati kalau dia nggak minum air, itu bisa sakit. Manusia tadi kalau misalnya nggak minum air dia bisa sakit atau dia nggak bisa mati, baik manusia ataupun binatang. Ini kalau saya pakai buat wudhu atau saya buat mandi misalkan gitu, saya nggak bisa ngasih makan, nggak bisa kasih minum kepada manusia tadi atau nggak bisa kasih minum terhadap binatang. Maka gimana? Boleh air tadi digunakan untuk memberikan kepada yang muhtaram tadi, baik manusia ataupun hewan atau binatang. Paham ya? Siapa aja itu ya nanti? Selain daripada ghairul muhtaram, nanti yang disebutkan setelahnya ghairul muhtaram sittatun, ada sitah kan? Ada kelanjutannya kan? Coba lihat di kitab ghairul muhtaram Nah, itu ada guys. Selain daripada 6 itu, maka ente boleh ngasih air tadi dan ente boleh tayamum. Tapi kalau ghairul muhtaram yang boleh dibunuh, yang nggak berdosa kalau dibunuh, maka bagaimana? Ya nggak boleh ente nggak boleh bertayamum, ente harus gunakan itu air. Walaupun si manusia tadi atau binatang tadi akan mati seandainya tidak dikasih air. Siapa mereka? Nah, ghairul muhtaram, coba lihat. Ghairul muhtaram artinya apa? Yang boleh dibunuh. Yang halal dibunuh. Sittatun ada 6. Yang halal dibunuh sittatun ada 6. 1, siapa? Tarikus shalah. Orang yang meninggalkan salat. Yang kedua, zanil muhsan. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, ente yang punya kitab ngapain nyatet lagi nanti? Kalau Habib jabarin baru ente catat. Kan ada kitabnya kan? Ente simak kitabnya nanti kalau anda jabarin tarikus shalah itu apa sih? Nah, baru ente catat tuh di situ. Kan ada tuh di kitabnya. Nggak usah catat lah, buang-buang waktu. Belajar dewasa nyatet ya. Yang keempat siapa? Kafir harbi. Yang kelima, kalbul akur, anjing buas, anjing galak. Anjing apa tuh? Ya anjing galak. Yang keenam, khinzir apa? Babi. Nah, kita jabarin. Jadi ghairul muhtaram ada 6. Arti ghairul muhtaram apa? Yang boleh dibunuh atau yang halal dibunuh. Seandainya ente ada air, ada 6 orang nih, salah satu 6 hayawan ini, maka ente nggak boleh ngasih mereka. Ente wajib gunakan untuk paham ya? Nggak boleh. Kenapa? Ini nggak dimasuk rokso, nggak dimasukin izin. Tapi kalau selain daripada ini muhtaram, wajib ente kasih. Siapa sih? Selain 6 ini tadi, selain tarikus shalah, selain zanil muhsan, selain murtad, selain si kafir harbi, selain kalbul akur, anjing buas, selain daripada khinzir. Tapi kalau ghairul muhtaram, ente nggak boleh. Ente bertayamum, ente wajib menggunakan itu air. Arti ghairul muhtaram tadi apa? Yang halal Nah, siapa itu tadi yang pertama? Tarikus shalah, Taraka yatruku tarik. Fi'il fa'il taraka. Ya. Tariku. Orang yang meninggalkan salat. Siapa itu yang dimaksud orang yang meninggalkan salat? Nah, itu catat baru. Annal awwala min as-sittati ghairu muhtaram ya. Tarikus salat ba'da amril imam. Yaitu orang yang meninggalkan salat setelah diperintahkannya oleh seorang imam, pemimpin.
Kamu, kenapa kamu meninggalkan sholat? Sama imam pemimpin setempat pada waktu itu, terutama di zaman Islam ya. Ketika Islam menguasai satu tempat dan hukum-hukum Islam, di situ ada imam nanti, ada pemimpin. Maka pemimpin tadi wajib memantau rakyatnya. Dilihat siapa nih yang nggak sholat. Oh nih, si Ujang misalkan. Ujang nggak sholat, diperintahin sama imam tadi. Kamu harus sholat. Awas lo nggak sholat lagi. Nggak dapat perintah. Ba'da amril imam. Setelah diperintahkan oleh imam, pemimpin. Terus siapa lagi tarikus sholat tadi? Wa huwa man akharaha an jami'i awqatiha kaslan aw tahawunan. Orang yang mengakhirin sholat dari seluruh waktu-waktu sholat. Kaslan, baik secara malas atau main-main. Itu termasuk tarikus sholat. Orang yang mengakhirkan sholat dari waktu-waktu sholat sebab malas atau sebab main. Main-main. Candaan. Hati loh. Dosa besar itu. Orang yang meninggalkan sholat mengakhirkan orang yang mengakhirkan waktu-waktu sholat sebab malas dan main-main. Nganggep enteng. Tahawun tuh nganggep enteng, sepelein, menyepelekan. Maka orang ini disebut tarikus sholat. Tapi jangan nanti ente habis dari sini ente lihat saudara ente nggak sholat, wah ini halal dibunuh. Ya nggak juga, bukan begitu. Itu kalau di tempat muslim, di wilayah muslim, di negara muslim yang pakai hukum Islam, pakai pemimpin Islam. Kalau di sini nggak bisa. Di sini negara demokrasi, negara Pancasila. Itu hebatnya negara Islam kayak gitu tuh. Sholat nggak boleh dibuat main-main. Main-main dipanggil sama imam pemimpin. Kamu nggak sholat kenapa? Atau kamu main-main mengakhirkan selalu sholat sampai masuk waktu sholat yang kedua. Sebab malas atau sebab nyepelein. Bukan tanpa ada udzur ya. Kalau udzur ya udzur ada seperti sakit atau seperti berpergian atau lupa. Nah, apa? Itu kalau udzur tanpa sengaja. Nah, ini main-main, tahu masuk waktu sholat dia males, ntar aja deh. Begitu terus panggil sama imam. Atau dia meninggalkan dipanggil sama imam, ya. Dipanggil nanti disuruh taubat. Disunnahkan bagi tadi nanti orang yang meninggalkan sholat dipanggil, disunnahkan menasihati dia untuk bertaubat. Jangan ninggalin sholat lagi. Jangan akhirin waktu sholat lagi. Sebab main-main ataupun sebab malas. Kalau dia udah taubat, kalau dia udah tobat, udah tinggalin, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak tobat juga, gutil haddan, maka dibunuh sesuai dengan hukum syariat. Tuh, ente kalau hidup di zamannya hukum Islam, nggak usah main-main ente. Sholat ini kita di Indonesia sholat dibuat bercanda, buat apa itu? Koprol lah, break dance, hati-hati, dosa loh. Bahkan itu bisa kalau sengaja bisa menyebabkan kufuran, hati-hati. Beb, ini dong jahat dong, nggak menghargai, enggak. Inilah hukum. Ini adalah hak Allah. Gutilah haddan, dibunuh secara hukum syariat. Tapi itu Habib garis bawain lagi. Kalau di negara Islam pakai hukum Al-Quran, pakai hukum hukum Islam. Ya. Tapi terus kalau udah dibunuh tadi gimana? Tetap dia dihukumin hukum orang Muslim. Itu kalau dia ninggalin karena sholat tadi karena malas ataupun karena nyepelein. Tapi kalau dia ninggalin sholat tadi atau sholat tadi karena dia itu ingkar atas kewajiban sholat. Kalau dia ingkar, bukan nyepelein lagi, bukan main-main lagi, bukan nganggap enteng lagi, atau malas-malesan. Tapi dia ingkar, sholat nggak wajib. Dia ninggalin sholat, ada apa sholat nggak wajib, bukan sholat wajib itu. Hukumnya apa? Murtad. Hukumnya dia murtad.
Wa sayati hukmu, nanti hukumnya nanti bakal dijabarin. Gimana sih hukum orang murtad? Nanti kalau nanti ada naik kitab nanti bakal dijelasin dikit-dikit. Ya, itulah fikih itu enaknya di situ. Dikit-dikit. Syuaya, sedikit-sedikit tapi pasti. Paham ya? Nah, itu tarikus shalah. Butuh ada air, tapi ada orang tarikus shalah, gimana? Nggak wajib ente ngasih. Biarin dia mati kehausan ya. Biarin dia mati kehausan. Paham ya? Yang kedua, ghairul muhtaram, yang halal dibunuh, yang boleh dibunuh siapa? Zanil muhsan. Zani yaitu orang yang berzina. Al-muhsan, apa itu maksud zanil muhsan? Zanil muhsan itu adalah orang yang baligh. Orang yang baligh, atau baligh kan? Kalau laki mimpi basah, kalau perempuan haid. Ya, kalau perempuan haid. Atau kalau mimpi basah keluar mani kalau laki ya. Jarang zaman sekarang laki udah mimpi basah ya, kepaksa semua iko ya. Nanti kepaksa kan udah. Al-agil, yang berakal. Zanil muhsan siapa yang dikategorikan orang yang zina muhsan ini siapa? Orang yang baligh, yang berakal, al-hur, yang merdeka bukan budak. Yang menghilangkan helmnya. Helm kemaluan itu ada helm. Kau ambil spidolnya itu kok. Spidol yang gede. Nah, sini. Ini kemaluan laki misal. Ini helmnya kan, ini tempat buang pipisnya. Nah, ini helmnya, dia masukkan helmnya ke dalam vagina perempuan. Menghilangkan helmnya, trum. Nah, walaupun nggak semuanya, ngilangin sedikit aja helmnya masuk. Maka itu dianggap orang yang zanil muhsan, yang halal dibunuh. Beb, kalau dia nggak punya helm gimana? Helmnya nggak ada. Adanya batang doang, helm nggak punya. Kira-kira kalau helm tadi gimana panjangnya? Segini, ya segitu. Paham ya? Maka ketika dia udah baligh, dia berakal, dia merdeka, dia memasukkan lubang kemaluannya tadi itu, ke lubang kemaluan laki-laki tadi itu, helmnya hilang, ke dalam vagina seorang perempuan, ya, dia sudah nikah yang sah dan si perempuan juga, maka itu disebut zina. Zanil muhsan. Pelakunya disebut zanil muhsan dan perbuatannya disebut zina. Dan hukumannya adalah rajam sampai dia meninggal. Dan perempuan juga seperti laki, bukan laki doang yang dirajam, perempuan juga dirajam. Asal si perempuan tadi sudah nikah yang sah. Paham ya? Kalau belum nanti dicambuk. Kalau belum tuh Beb, ada nih yang udah zina, Beb, tapi dia belum nikah, dicambuk nanti. Nanti ada pembahasan di bab munjiat, kita bantu bagian belakang. Untuk ini keterangan zanil muhsan itu begitu, orang yang berakal, yang baligh, yang merdeka, yang menghilangkan kemaluan atau yang memasukkan kepala kemaluannya, helmnya ke dalam vagina perempuan yang mereka tadi itu sudah nikah sah dalam agama. Ya. Sah dalam agama, walaupun nikah siri itu sah dalam agama, walaupun tidak tercatat di dalam KU. Dia zina. Ini zanil muhsan. Ente tahu dia perzina, ada air, ente buat wudu, ente nggak wajib kasih ke dia. Ente nggak bisa bertayamum. Lebih baik ente gunakan itu air untuk bersuci. Biarin dia mati kau. Ngama zanil muhsan. Orang zanil muhsan ini, ya asal memenuhi syarat, ada 4 bukti, 4 saksi yang melihat secara langsung masuknya kemaluan tadi itu ke dalam vagina, dilihat benar ada, dilaporin ke hakim, dipanggil, ya dihadirin bukti dan saksi tadi, maka dihukum had tadi adalah rajam sampai meninggal. Rajam itu dipendam badannya, ya, dipendam, disisain segini, nanti ditutup pakai kain, badan sama kepalanya tadi, dari nanti ada beberapa meter dilemparin sama orang pakai batu sampai meninggal. Duh, ya nggak boleh, kesian.
Itulah balasan bagi orang yang zina. Paham ya? Itu suara siapa tuh? Matiin suara. Siapa tuh? Lik Hikmat suaranya matiin. Lik Hikmat, atas nama Lik Hikmat matiin. Nah ya, syukron. Nanti ya, suara nanti dihidupin kalau sudah dibuka pertanyaan. Paham ya? Zanil muhsan tuh. Itu ghairul muhtaram yang kedua disebut zanil muhsan. Kalau dia belum balik ya belum. Tadi syaratnya orang bisa disebut balik zanil muhsan itu dia balik, merdeka, berakal. Dan dia dalam keadaan nikah yang sah dan mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Sehingga apa? Memasukkan kemaluan tadi, sehingga walaupun nggak semuanya, yang penting helmnya udah masuk, plung, masuk, laki perempuannya kena. Oh, perempuannya belum nikah, misalnya masih gadis, ya lakinya kena, perempuannya kena hukum paham ya? Makanya jangan main-main kalau udah nikah. Makanya kenapa kita nggak boleh, ya bukan apa-apa, kita introspeksi ya, muhasabah diri. Kenapa Islam melarang pacaran? Kenapa Islam melarang berduaan? Kenapa? Takutnya nanti ente nganggap pacaran tadi sesuatu hal yang biasa. Berzina itu sesuatu yang biasa, enak, nikmat. Nah ini balasannya nih. Jangan dianggap main-main. Gak apa-apa lah pacaran. Ente nganggap pacaran gak apa-apa, ini gak apa-apa. Akhirnya nanti setelah nikah, ente lagi berantem sama ente punya pasangan, waliyadzubillah masyisyar. Akhirnya ente main perempuan yang lain. Atau perempuan selingkuh sama laki-laki yang lain. Terjadilah perbuatan zina. Kalau sampai ente di negara Islam, ada saksinya, ya, ada buktinya, ente dirajam. Yang sekarang gimana? Ya udah, alhamdulillah ente bukan negara Islam, ente taubat. Taubatan nasuha, jangan diulangi lagi. Jaga ente punya pandangan, jaga pergaulan ente. Laki-laki perempuan ada batasnya. Yang jadi perempuan juga harus tegas. Jangan gimana caranya biar nggak digoda sama laki. Jangan kasih sinyal. Karena perempuan itu suka tebar sinyal. Oh, udah dapat sinyalnya nih. Kita nih kalau dapat sinyal pasti nanya password kalau dikunci, betul nggak? Untung gue nggak kasih password wifi di rumah gue. Kalau kagak kelemot punya gue nih. Tim-tim media doang yang tahu. Nama orang-orang khusus ada. Kalau dikasih gratis, enak nggak ente? Kalau dikasih gratis enak nggak? Enak. Begitu juga perempuan kalau dia ngasih sinyal terus gratis lagi. Tontonlah aku, nikmatilah aku. Akhirnya yang datang apa? Lalat, kecoa, tikus, ular, apa lagi? Ya semisan-misanan biawak, buaya, ya. Pengalaman semua nih kayak ini. Karena apa? Gratis. Tapi kalau perempuan dari azizah, masya Allah, afifah, dia jaga diri, dia nggak sembarangan, tebar pesona. Yang datang juga nggak sembarangan. Justru itu yang dicari. Itu buat calon ibuku nanti, calon anak-anak ibuku nanti. Ya enggak? Kita laki, sebangsat-bangsat laki pasti nyari perempuan yang baik. Makanya perempuan jangan terlena dengan godaan gombalan laki. Oh, kamu cantik, kamu masya Allah, cuman kamu satu-satunya yang tercantik di dunia. Ya salah. Padahal di balik kalimat itu ada apa? Racun, ada tujuan tertentu biar kamu bisa dicium, biar kamu bisa terus setan menggoda terus terjadilah zina wal iyadzubillah. Amin. Hati-hati. Ente yang sudah ini udah tobat. Gimana cara biar aneh nggak ngulangin itu lagi? Tadi bilang pandangan dijaga, baik laki ataupun perempuan. Kenapa pandangan ini? Kata Rasulullah adalah an-nadhara sahmun min suhumi syaitin. Pandangan itu adalah busur yang beracun dari busur setan. Beracun, udah busur tajam beracun lagi. Orang bisa mati kalau kena itu. Kalau ente nggak jaga pandangan, ente baik hati dalam rumah,
nonton TV, lihat HP, apalagi keluar. Ya, ente nggak jaga pandangan, hati-hati. Ente nggak jaga pandangan, ente ngelihat sesuatu yang menakjubkan, perempuan ajnabi ngelihat, wah, Masya Allah cantik. Pasti ada hasrat ente, ya Allah, enak ya kalau jadi bini gue, enak ya kalau begini, enak begini. Udah kepengen. Berhasil setan. Sayang, udah punya temen cantik, kenalan Terus udah kenalan, nggak ada siapa-siapa, ajak makan berdua, ajak kemana tempat sepi. Pengen megang tangannya, pengen. Sama perempuan juga begitu. Terus, udah nggak apa-apa deh, jadi kakak adek aja. Cie kakak adek. Kok? Kakak adek, ya. Kakak adek curhat tengah malam, wah berduaan, begini. Si perempuan juga ngasih, terus sampai apa? Ya begitu, sampai terjadilah. Akhirnya rata-rata perempuan Indonesia jarang sekali ditemukan zaman sekarang ini perawan. Nganggap kalau masih perawan puber, kurang pergaulan. Terus udah perempuan kalau udah lepas perawannya, pikirnya waktu itu bilang masih syar. Akhirnya urat malunya putus. Putus. Udah kepalang tanggung. Gue udah begini. Kenapa Allah ngasih selaput pada seorang perempuan untuk mengetahui ini perempuan bisa jaga diri atau enggak? Ini perempuan terhormat apa Itu nilai kualitas seorang perempuan. Laki enak, nggak ada bekas loh. Ada nggak bekasnya? Kagak. Otong tetap otong. Sekali otong tetap otong. Tapi kalau perempuan jebol deh. Wassalam. Ibarat kata nih. Nah, ini masih perawan, belum dibuka. Nah, ini udah jebol. Nah, gue minum dulu. Bismillah. Iya kan? Lo kan sama aja, Beb. Ya ini kualitasnya di sini. Ini belum tumpah nih. Ente yang jaga diri. Jadi begitu. Paham ya? Beda halnya kalau perempuan sudah menikah. Ya dia lepas diri karena pernikahan dan itu aziz, mulia, azizah. Beda yang kalau belum nikah tadi. Paham ya? Jadi anggap main-main itu. Nah, gimana Beb? Ente sadar kalau kayak gini apa? Ingat pesan Rasulullah, sabda Nabi manzana zunia, ya kan? Barang siapa yang dia berzina, pasti suatu saat anaknya, keponakannya, cucunya, keluarganya yang perempuan pasti dizinain suatu saat. Ente dulu pernah giniin anak orang, ini anak ente bakal dibalas sama Allah. Walaupun ente jaga, dibentengin. Jangan main-main. Ente mau nanya, anak ente perempuan mau dibawa kabur sama orang laki? Mau nggak dipegang-pegang? Mau nggak diperlakukan yang tidak hormat? Kalau nggak mau, ente begitu juga sama perlakuan kepada perempuan yang muslimah yang lainnya. Itu sebab tadi gara-gara apa? Kita nggak jaga pandangan. Salah satunya memanjakan nafsu nafsu terus makan ini dihajar, bakso hajar, apalagi somai hajar, ya. Pempek hajar. Kalau pempek gue nggak apa-apa deh, pempek jidal beli ya. Barokah insyaallah. Ya. Enggak, misalnya nurutin nafsu apa aja dimau ini beliin ini. Akhirnya nafsu kita liar, nggak pernah puasa. Nih nanti besok insyaallah 1 Muharram kan, dan besok juga akhir Dzulhijjah. Ente niatin puasa. Puasa sama nanti di awal Muharram juga puasa. Niatin ente puasa, ente mau kasih pahalanya buat orang tua ente meninggal bisa, atau ente sama kalau ente punya qadaan puasa kemarin nih. Bulan puasa kemarin yang terutama yang perempuan bisa tuh. Ya Allah, saya niat puasa besok ini qadaan buat Ramadan dan puasa akhir Dzulhijjah boleh. Hasal insyaallah. Jaga, jangan main-main. Ini sampai saking beratnya zanil muhsan, orang yang berzina, zanil muhsan tadi halal darahnya. Ya. Jangan dianggap main-main. Ente pikir lagi, Allah, iya, ana mikir, ana sepi nih, gak ada siapa-siapa, ana bisa berbuat apa aja. Mikir, ente suatu saat bakal, ana belum punya anak, Beb. Ana belum punya, ente bakal punya anak. Ente gak punya anak, keluarga harim ente, ada ente. Keponakan ente mau digituin. Jangan. Itu di dunia loh. Dan itu pasti, itu udah ngelanggar hak asasi manusia sebenarnya.
Belum lagi nanti kalau misal ente bisa ngumpet, nggak bakalan bisa ngumpet, ente pasti dibalas sama Allah kalau ente nggak tobat. Belum lagi di kuburan disiksa sama Allah. Belum lagi nanti di alam mahsyar dibuka aib ente, disaksin sama Nabi Muhammad, disaksin para anbiya. Gimana malunya? Jangankan Nabi yang ngelihat, kita punya teman aja malu. Kita punya keluarga aja malu. Malu nggak? Malu, jangan dianggap biasa. Dan kita harus yakinin itu. Hal-hal yang gaib kayak gitu kita harus yakinin kalau kita beriman. Makanya udah deh yang benar. Ya dijaga ya. Udah, makanya para salaf kita itu kenapa banyak nikah? Karena mereka jaga pandangan. Mereka nggak mau berbuat zina, mereka jaga pandangan daripada gue berzina, lebih baik gue nikah. Gitu maksudnya. Jangan main nafsu-nafsu. Ya nggak apa-apa kalau nafsu bisa dikendalikan dengan cara yang benar, kenapa harus marah gitu loh. Dan Islam tapi kan Beb harus adil. Ya benar, nanti kan kita bahas kemarin di bab nikah. Adil, namanya adil nggak bakalan bisa semuanya. Tapi paling enggak daripada ente melakukan perbuatan yang haram tadi, ente bisa dengan cara yang halal. Paham ya? Mudah-mudahan kita dijauhin dari itu semuanya ya. Masya Allah, serem zaman sekarang ya Allah. Mudah-mudahan yang udah pernah lagi Allah ampunin dosanya. Tutup segala aibnya, jangan diulangin lagi. Makanya nikah lo buru-buru. Kasur aja digulingin. Itu nomor 2 tadi. Sekarang nomor 3. Ghairul muhtaram yang ketiga. Yang halal dibunuh nomor 3. Siapa? Al-murtad. Cuman ingat, Habib ngomong yang halal dibunuh ini bukan kita yang bunuh loh. Tapi adalah imam, seorang hakim di zaman Islam, di zaman hukum Nah, yang boleh lagi al-murtad. Siapa itu murtad? Kullu syakhsin yassihu talaquhu. Setiap orang pribadi yang sah dalam ucapan talaknya. Kullu syakhsin yassihu talaquhu. Setiap orang yang kalau dia nikah, kalau dia menceraikan istrinya, dia sah gitu loh. Paham nggak? Yaitu dia seorang mukallaf. Dia seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Masih ingat nggak? Mukallaf itu orang yang balik. Kemudian orang yang berakal. Kemudian orang yang bisa melihat dan mendengar, yang sehat. Bisa ngomong juga. Kemudian siapa lagi? Orang yang sampai mukallaf itu dikatakan mukallaf itu orang yang sampai dakwah Islam ke telinganya. Udah dengar Islam itu mukallaf. Kemudian mukhtaron. Seorang yang murtad ini juga adalah mukhtar yang dengan kehendak dia sendiri, bukan paksaan. Dia seorang mukallaf, dia kehendak dia sendiri. Qata al-Islam, dia memutuskan untuk keluar Islam. Dia keluar dengan Islam dengan apa? Biniyah, dengan niat. Biniyatin kufrin, dengan niat kufur. Atau dia niat kufur. Atau dengan ucapannya. Atau dia murtad tadi dengan perbuatannya. Orang murtad adalah setiap orang yang sah dalam talaknya, yaitu dia seorang yang mukallaf, dia atas kehendaknya sendiri, dia keluar Islam tadi dengan niat dia, atau dia dengan perkataan, atau dengan perbuatan. Nah, emang ada Habib murtad dengan niat? Ya ada niat dia dalam waliyadzubillah syisyar. Ya, mudah-mudahan Allah jaga niat kita. Niat dia, ya Allah, dalam hatinya ngomong, ya Allah, aku mau murtad aja. Murtad lo bisa lo, hati-hati lo. Gak enak jadi Islam, enakan jadi yang lain misalkan. Hati-hati bisa murtad, walaupun ente nih di sisi Allah ente murtad, hati-hati. Atau dengan ucapan, apalagi ucapan. Ya, saya nggak percaya Islam. Saya adalah nabi, atau saya nggak percaya Muhammad adalah utusan Allah. Murtad, hati-hati. Atau dengan perbuatan. Ya, atau dengan perbuatan. Perbuatan contohnya tadi, ya, atau kamu bukan muslim. Bukan muslim. Diyain lagi.
Itu dengan salah satunya. Ya, maka bagaimana kalau ada orang murtad kayak ini? Disunnahkan wajib bagi orang yang murtad tadi dia bertaubat. Wajib bagi dia bertaubat. Kalau dia udah taubat, masuk ke Islam lagi, udah ditinggalin. Enggak usah diurusin lagi, enggak usah dipermasalahin. Tapi kalau dia nggak mau taubat juga, maka hukumnya seperti orang musyrik. Musyrik, kasih minum. Hei, udah minum belum? Nah, hukumnya adalah musyrik. Kalau dia nggak mau taubat, maka hukumnya hukum musyrik. Paham ya? Waliyadzubillah, ini orang murtad, nih orang kalau murtad, misalkan umurnya 50 tahun dia murtad, masih syahid, waliyadzubillah. Itu dari dia balik sampai umur 50 tahun gugur semua sholatnya. Pahalanya gugur. Hajinya tiap tahun gugur, umroh tiap bulan gugur, sedekahnya miliaran gugur. Yang wajib dia qadhain lagi. Kalau dia seandainya masuk Islam, wajib dia qadha. Dan main-main murtad, hati. Makanya kita ini punya keluarga, nggak boleh main-main dalam masalah agama. Kita jangan nanti kan kita kan orang Indonesia berbineka tunggal ika, Pancasila, NKRI. Harus bisa dong kita hidup bareng Islam. Ya hidup bareng cuman ada batasannya. Selama tidak mengganggu hukum Islam. Kita bukan dalam arti kita nggak bertetangga kita dengan baik. Itulah arti Bhinneka Tunggal Ika. Yang maksudnya bagaimana? Yang Islam jadi orang Islam yang benar. Patuhin peraturan Islam. Jangan ikut-ikutan agama lah. Dan kita jangan memaksakan agama lain ikut-ikutan juga seperti kada. Ini baru namanya toleran. Ini maka agak. Orang luar Islam disuruh ikut-ikutan jadi Islam, yang Islam ikut-ikutan jadi non-Muslim. Nah, ini kacau balau akhirnya. Akhirnya apa kalau udah begitu? Nganggap Islam udah deh, lu mau masuk Islam boleh, mau kagak juga boleh, terserah. Hati-hati, tanggung jawab inti di hadapan Allah. Ini ibaratnya ini harga mati kita, dunia akhirat. Dunia akhirat nggak pakai kompromi kalau udah masalah agama lah. Paham ya? Kenapa urusannya antara bainal jannah wan nar, antara surga sama neraka. Harus tegas inti. Tayyib, sekarang yang keempat, ghairul muhtaram yang keempat adalah al-kafir al-harbi, kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Yaitu seorang kafir yang tidak ada perdamaian, tidak ada damai terhadap muslim. Dia yang menghalalkan darah orang Islam. Itu kafir harbi. Dia kalau lihat orang Islam pasti dibunuh tuh orang Islam. Yang tidak ada perdamaian dengan orang Islam maka disebut kafir harbi. Maka kalau ada orang kafir harbi gimana? Kita lagi megang air, kita mau pakai wudhu, dia lagi kausan atau dia kalau nggak minum dia mati, ente nggak usah kasih. Ente pakai buat wudhu, paham ya? Walaupun dia mati nggak apa-apa, nggak dosa. Kalau dia kafir tapi kalau selain kafir harbi gimana? Bikhilafid dhimmi wal ma'ahad wal mu'amman, ya. Adapun kalau dia kafir dhimmi atau kafir mu'ahad atau kafir mu'amman, kafir dhimmi itu, jadi kafir itu ada 4. Kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mu'amman. Catat kalau nggak tahu. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mu'amman. Kafir harbi tadi udah tahu kan artinya kan? Yang tidak ada perdamaian dengan orang Islam. Kafir dhimmi adalah kafir yang membayar pajak terhadap orang Islam, yang membayar denda, pajak, jizyah namanya. Pajak terhadap orang Islam, sehingga dia yang bayar pajak tadi mendapatkan perlindungan dari orang Islam. Mungkin contoh, dia tinggal di negara Islam, mayoritas Islam,
kemudian dia bayar pajak, dia patuh terhadap peraturan Islam, maka itu adalah itu kafir zimmi, nggak boleh dibunuh, harus kita hormatin, nggak boleh diperangin, haram. Dia itu Islam bagaimana mengatur tadi itu loh. Kemudian kafir muahad, yang mengadakan kafir muahad adalah kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan orang Islam. Yang tadinya perang mungkin akhirnya mereka sepakat untuk berdamai. Selama perjanjian damai maka disebut kafir muahad. Nah, perdamaian udah berjanjian damai, kita nggak ada perang 5 tahun ini atau 6 tahun atau 10 atau selamanya. Maka kafir ini disebut kafir muahad yang mengadakan perdamaian. Ini nggak boleh dibunuh, haram. Paham ya? Kemudian kafir muamman, yang itu yang dikasih keamanan oleh negara orang muslim. Contoh apa? Dia dari negara orang kafir masuk ke negara orang Islam misal. Ketika dia lagi utusan tadi itu ke negara Islam, maka dia mendapatkan keamanan dari negara Islam. Paham ya? Maka disebut kafir nggak boleh dibunuh. Nah, siapa Beb yang bisa menentukan ini kafir harbi, ini kafir ini? Yang bisa menentukan kafir harbi itu ya nggak bisa kita. Yang bisa menentukan itu adalah seorang imam. Nanti jangan habis dengan kafir harbi kita rampok aja itu, kita bunuh aja nggak apa-apa. Ya nggak boleh, bukan begitu. Tangkep loh. Ini kalau terjadi di negara Islam, di zamannya di hukum Islam, kalau ada khilafah atau ada apa, memang benar-benar kalau dia ngeliat Islam dibunuh. Kayak di Israel, lah, lu apa itu? Lu mau jihad di Israel tuh, nggak apa-apa lu. Alhamdulillah tinggal di Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Lihat tuh Islam bagaimana mengatur hak asasi manusia tadi itu. Enggak semua asal kafir main bunuh, enggak. Kafir, halal dah. Enggak, dibagi 4. Lihat dulu di mana nih. Apalagi yang tinggal sama kita yang dari dulu bertetanggaan, ya enggak lah. Ya alhamdulillah di Indonesia tuh. Enak kita tinggal di Indonesia nih. Enggak nemu ente di negara lain, hatta di Arab belum nemu ente. Dia enak kita di sini, alhamdulillah. Syukurin. Ya, kita ini toleransi luar biasa. Masya Allah. Saling bantu-membantunya. Ya, saling menolong walaupun beda suku, beda ras, beda agama ya. Alhamdulillah. Kemudian siapa lagi ghairul muhtaram ini yang kelima adalah yang halal dibunuh lagi adalah al-kalbul akur, yaitu anjing buas. Walaupun anjing buas tersebut memiliki manfaat, mungkin bisa jaga atau bisa nangkap maling ya. Nggak apa-apa. Berbeda kalau asal dia buas ya. Buas di sini dalam arti apa? Nggak bisa lihat orang langsung gigit. Dan kena gigitannya tadi orang tadi bisa mati. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau dia ada manfaatnya tapi dia tidak buas, maka bagaimana? Maka nggak boleh bunuh. Nggak boleh dibunuh. Yang terlatih nih. Dia anjing buas tapi dia terlatih. Dia nggak sembarangan ngelihat orang nggak dibunuh kecuali atas perintah. Maka gimana? Ini nggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh anjing buas walaupun dia punya lihat orang dikit, lihat mamas nih telat dibunuh tuh si mamas misalkan. Ya. Misal. Baik, yang keenam adalah khinzir, yang keenam adalah babi. Babi mau dia jinak, mau dia buas, mau dia galak, mau dia ada manfaat atau nggak ada manfaat, nggak ada. Babi udah. Ya, ini termasuk ghairul muhtaram yang halal dibunuh. Paham ya? Nah, itulah tadi nomor 3. Ingatkan ulang lagi sebab-sebab daripada tayamum ada 3. Yang pertama faqdul ma, tidak adanya air, sudah kita bahas minggu lalu. Yang kedua al-marad, sakit juga kita udah bahas. Yang ketiga tadi kita bahas barusan al-ihtiyat ilahi li atashi hayawanin muhtaram, dibutuhkan kepadanya air karena sebab orang yang butuh tadi itu
termasuk di antara manusia ataupun binatang yang haram dibunuh karena dia butuh karena haus. Kalau dia nggak minum air, dia bisa mati atau meninggal. Maka bagaimana yang haram dibunuh tadi ini? Ya, selain 6 ini tadi nih, selain 6 yang kita sebutin tadi. Selain orang yang meninggalkan sholat, selain zanil muhsan, selain siapa lagi tadi? Murtad, selain daripada kafir harbi, selain daripada anjing buas, selain daripada babi, maka kita lebih baik ngasih air kepada orang yang haus tadi. Selain 6 ini tadi ya, nggak apa-apa kita nggak pakai air buat wudhu. Lebih baik kita kasih dia minum daripada nanti dia mati atau sakit. Kita bisa menggunakan tayam, boleh. Tapi kalau yang ada di antara 6 tadi, entah dia tarikus sholah, atau dia apa tadi? Zanil muhsan yang berzina tadi, ya zanil muhsan tadi yang ingat ya, zanil orang yang berakal, yang baligh, yang dalam pernikahan yang sah, yang menghilangkan kemaluannya si laki-laki terhadap vaginanya perempuan. Kalau menghilang dia berzina tapi nggak sampai memasukkan helm ke dalam vagina, maka bagaimana? Ya cuman main dada doang ke atas misalkan gitu, atau yang lain misalkan. Ya nggak dapat had tapi tetap dikatakan zina. Ya, jangan dianggap main-main itu. Ya, sisyar. Atau zanil muhsan atau kafir harbi atau seorang murtad atau ada anjing buas atau ada babi, maka ente tetap menggunakan itu air, nggak boleh tayamum, nggak ada rukhsah. Karena itu apa? Itu halal dibunuh. Paham ya? Dan yang menghalalkan bunuh di situ bukan ente, tapi adalah seorang pemimpin di khilafatul Islam dalam pemerintahan Islam. Pemerintahan kita masuk apa enggak? Enggak. Paham ya? Karena kita negara demo. Paham ya? Baik. Syurutut tayammum wallahu a'lam bis shawab.